Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dila Yolanda, NIM 28923501131, mata kuliah Manajemen Logistik, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM, Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen logistik, yang dimana manajemen logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pasok, yaitu supply chain management atau SCM, adalah suatu proses mencakup perencanaan atau plan, sumber input yaitu source, yaitu bahan mentah dari pemasok, transportasi bahan mentah menjadi barang jadi atau make, transportasi, distribusi, pergudangan atau deliver, sistem informasi, dan pembayaran barang sampai barang dikonsumsi oleh konsumen. Dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang, disebut juga return. Proses return mencakup kegiatan daur ulang, pengembalian barang rusak atau pergantian barang rusak dengan yang baru. Misalkan kita membeli barang atau produk di marketplace, produknya itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau rusak, kita bisa mereturnnya. Strengthen brand presence through effective marketing campaigns. Pada umumnya, barang-barang yang diperlukan setiap orang tidak selamanya berada pada tempat yang sama atau antara lokasi kegiatan produksi dengan domisili orang yang memerlukannya berada pada tempat yang berbeda atau tidak mudah mengakses barang tersebut. Keterbatasan sistem pergerakan dan penyimpanan pada umumnya menghambat orang untuk menghubungkan sumber produksi dengan komunitas konsumsi. Bahkan di beberapa daerah, konsumsi dan produksi berlangsung di wilayah geografis yang terbatas. Efisiensi produksi dan skala ekonomi mereka umumnya rendah. Alasan utamanya adalah kurang berkembangnya sistem logistik sehingga pertukaran barang dengan daerah penghasil lainnya masih menemui hambatan. Untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkup global, manajemen yang baik dari kegiatan logistik sangatlah penting karena lingkup pasar yang kompleks dan selalu bersifat tersebar, baik secara nasional ataupun internasional. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang manajemen logistik dengan segala sesuatunya yang memiliki keterkaitannya. Di sini ada definisi logistik. Dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini tererat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. 12 tahun 1962, sebuah organisasi profesional para manajer logistik, pendidik dan praktisi, penghimpun dan sebuah organisasi The Churchill of Logistic Management atau CLM mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, mengembalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang berhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ronald H. Balau, 1992. Definisi ini menitikberatkan kepada dua hal, yaitu menitikberatkan kepada proses penggerakkan fisik barang, yaitu fokus utamanya adalah pada suatu aktivitas nyata pemindahan barang dari suatu titik ke titik lainnya dalam rantai pasok atau sistem logistik. Yang kedua ada para ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memusatkan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaannya, yaitu memiliki peran strategis dalam memastikan arus barang yang lancar, hemat biaya, dan tepat waktu guna mendukung operasi dan kepuasan pelanggan. Logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak
sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan penggerakan dan penyimpanan, yaitu disebut dengan move and store activity. Ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga para pelanggan, seperti di skema aliran material, komoditas teh, lampiran, yang dimana ada fungsi kegiatan lokasi dan keterangan. Produksi pucuk, kegiatannya memetik pucuk, kebun teh, pucuk dipetik di kebun. Logistiknya, penyimpanan sementara kebun teh setelah dipetik disimpan sementara menunggu diangkut. Logistik, penimbangan kebun teh, pucuk ditimbang. Logistik, transportasi jalan ke kebun teh, pucuk diangkut dari kebun ke kebun pabrik. Di sini fungsinya ada produksi logistik, yaitu kegiatannya pelayuan atau penyimpanan, lokasinya withering trough fabric. Kegiatannya pucuk dirayukan di withering trough. Fungsinya logistik, kegiatannya transportasi ke ruang giling, lokasinya pabrik. Keterangannya diangkut menggunakan monorol ke mesin giling. Produksi digiling pabrik, digiling dan di mesin giling. Produksi fermentasi pabrik dilakukan fermentasi. Produksi pengeriman pabrik dikeringkan di flatbed dryer. Fungsinya produksi sortasi pabrik diayak pada fibromesh. Fungsinya logistik, kegiatannya menyimpan, lokasinya di pabrik, teh disimpan pada suatu tempat simpan teh kering. Logistik penyimpanan pabrik, teh disimpan di gudang produksi, produk diekspor. Logistik transportasi pabrik, teh diangkut ke Tanjung Priuk. Logistik penyimpanan pelabuhan, teh disimpan di gudang penunggu pengapalan. Logistik transportasi pelabuhan asal, teh diangkut menuju negara tujuan. Logistik penyimpanan pelabuhan, teh disimpan di gudang pelabuhan negara tujuan. Logistik transportasi pelabuhan, teh diangkut ke pedagang besar di negara tujuan. Logistik penyimpanan pedagang besar teh disimpan menunggu diangkut ke para pengecer. Logistik transportasi pedagang besar teh diangkut ke para pengecer. Jadi lampirannya seperti itu. Di sini ada secara terminologi, logistik terdiri dari dua proses besar, yaitu yang pertama, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut inbound logistik dan proses pengolahannya disebut manajemen material. Yang kedua, setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengolahannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi, inbound adalah dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan, kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian atau acquisition bahan baku, sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaannya yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Ada dua kelompok kegiatan penting dalam logistik bisnis. Yang pertama adalah kegiatan kunci dan kedua adalah kegiatan pendukung. Di sini ada aktivitas kunci, yaitu standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan yang pertama kegiatan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik, yang kedua adalah merespon pelanggan untuk dilayani, yang ketiga tingkat pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua ada transportasi, pemilihan moda dan pelayanan transport. Yang pertama konsolidasi angkutan, yang kedua rute angkutan, yang ketiga jadwal kendaraan, yang keempat pemilihan perlengkapan atau moda, yang kelima pemrosesan, yang keempat ada audit tarif angkutan.
Ada juga manajemen persediaan yang dimana kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi, peramalan penjualan jangka pendek, bauran produk pada titik simpan, jumlah ukuran dan lokasi titik simpan, dan ada juga just in time, strategi dorong dan tarik. Yang terakhir adalah pemrosesan pesanan, yang dimana prosedur interface antara penjualan dengan persediaan. Yang kedua ada metode penyampaian informasi pesanan. Yang terakhir adalah aturan pemesanan. Sini ada kegiatan pendukung yang dimana yang pertama adalah pergudangan adalah menentukan suatu dan volume gudang, tata letak stok, konfigurasi gudang, penempatan stok. Yang kedua ada penanganan material yang dimana pemilihan perlengkapan, yang kedua ada kebijakan pergantian perlengkapan, yang ketiga ada prosedur order picking, yang terakhir adalah penyimpanan stok. Yang ketiga ada pembelian, yang pertama pemilihan sumber pasokan, yang kedua ada menentukan saat pembelian, yang terakhir adalah jumlah pembelian. Yang keempat ada kemasan pelindung atau dirancang untuk penanganan, penyimpanan, melindungi dari rusak dan hilang. Yang kelima ada kerjasama dengan bagian produksi untuk menentukan jumlah agregat dan urutan dan waktu produksi. Yang terakhir adalah pemeliharaan informasi. Yang pertama untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Yang kedua analisa data. Yang ketiga ada prosedur pengendalian. Sini ada standar pelayanan kepada pelanggan adalah kegiatan kunci awal yang harus menetapkan tingkat keluaran dan derajat siapapun. Sistem logistik dalam respon harapan pelanggan. Masalah utama dalam menetapkan standar pelayanan kepada pelanggan adalah pada tingkat pelayanan berapakah agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang wajar dan pelanggan mendapatkan kepuasan pada batasan-batas yang wajar. Transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci penting karena bisa menyerap ongkos logistik yang besar. Ongkos kegiatan ini bisa mencapai setengah hingga 2/3 dari total ongkos logistik. Di sini ada logistik bisnis dalam perusahaan. Fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, menentukan harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, menentukan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Di sini ada contohnya, yang dimana ada perusahaan, produksi operasi, aktivitas yang beririsan, logistik, aktivitas yang beririsan, marketing. Sini ada kasus dan solusi. Kasusnya proses produksi sepatu dimulai dari pengolahan bahan mentah seperti karet, tali benang, dan lem dari berbagai lokasi lalu dikirim ke pabrik sepatu. Setelah semua bahan mentah dikirim, produksi sepatu dimulai. Setelah pabrik memproduksi sepatu, sepatu mulai didistribusikan ke lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati konsumen. Pabrik sepatu ini berpusat di sekitar Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumennya pun tersebar hanya di kota-kota besar, namun juga di kota kecil. Berdasarkan contoh kasus di atas, berikan penjelasan Anda apa yang harus dilakukan oleh produsen dan mendistribusikan sepatu secara efektif dan efisien. Di sini ada solusinya, yang dimana solusinya adapun pendistribusian yang efektif adalah dengan mendekatkan sepatu ke masyarakat tanpa harus membangun pabrik, tapi dengan membangun gudang di lokasi dengan banyak pembeli sepatu
biasanya di kota besar atau kota provinsi atau kabupaten. Pembangunan pabrik membutuhkan biaya yang sangat mahal, maka sepatu dikirim dari Jakarta ke lokasi gudang di kota besar lainnya. Perusahaan juga harus memahami penyebaran lokasi pembeliannya. Misalkan pembeli menyebar di Pulau Sumatera, namun penjualan tertinggi ada di Kota Palembang, maka pengiriman sepatu untuk penjualan di seluruh Pulau Sumatera dapat dikirim ke Palembang terlebih dahulu. Dari Palembang, sebagian sepatu dikirim ke Kota Medan dan Padang, dan setiap kota baru dikirim ke setiap pusat perbelanjaan. Metode pengiriman ini dianggap lebih efektif karena tidak memindahkan sepatu dalam jumlah besar secara bersamaan, mendekati lokasi pembelian di Pulau Sumatera. Kapasitas truk pun termaksimalkan. Kapasi- Kapasitas truk pun termaksimalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.